Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hithalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala yang lalu kita sudah membahas tentang perkara jaiz. Ya. Berarti yang wajib bagi Allah sudah, yang mustahil sudah. Begitu pula yang jaiz. Perkara jaiz itu membahas tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Nggak ada lainnya, nggak ada. Menciptakan itu baik menciptakan sesuatu menjadi ada atau menjadi tiada, gitu loh. Fi'lu au tarku, mengadakan atau meniadakan. Jadi perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Itu sudah kita bahas yang lalu. Artinya bahwa perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, menciptakan sesuatu menjadi ada atau meniadakannya. Maka perbuatan Allah itu jaiz, bukan wajib, bukan pula
mustahil. Jadi jangan sampai kita salah paham nih, karena banyak orang yang mengatakan perbuatan Allah itu menjadikan sesuatu, ada yang mengatakan wajib, harus Allah bikin ini, harus Allah bikin itu. Nah, karena nggak paham tentang sifat perbuatan Allah. Makanya ini habis ini setelah membahas perkara jaiz, setelah membahas perbuatan Allah itu satu, kita akan membahas sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah itu ada 5. Kalau perbuatannya satu, menciptakan. Kalau sifatnya ada 5. Yang wajib, 5 yang mustahil. Jumlahnya 10. Jadi setelah membahas perkara jaiz, tiap orang laki-laki maupun perempuan, tua muda itu wajib mengetahui 5 sifat perbuatan Allah yang wajib dan 5 sifat perbuatan Allah yang mustahil. Yang pertama, sifat perbuatan Allah. Annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu. Sesungguhnya tidak wajib bagi Allah menciptakan sesuatu dan tidak wajib pula bagi Allah meniadakan sesuatu. Sifat yang pertama yaitu bikin apapun, menciptakan apapun, meniadakan apapun bagi Allah tidak wajib. Maka apa yang kita menerima berita tentang segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita yakini Allah menciptakan itu semua dengan keadaan kebebasan. Boleh menciptakannya, boleh tidak menciptakannya. Enggak ada yang bisa maksa Allah. Emang Allah bisa diintervensi? Lo kira Jokowi bisa ditekan sana, tekan sini? Namanya ada yang ada yang ikut mengambil keputusan. Allah enggak demikian. Allah menciptakan apapun bagi Allah itu jaiz sifatnya. Mau bikin langit bumi hukumnya jaiz. Makanya di Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah menunjukkan bahwa aku menciptakan langit, menciptakan bumi, perubahan siang, perubahan malam. Maka itu semua tanda-tanda alamat bagi orang yang mau berpikir. Kenapa? Yang mau berpikir akan menemukan bahwa Allah menciptakan itu semua hukumnya jaiz, sifatnya jaiz. Apa sih jaiz? Bukan wajib, juga bukan mustahil. Besok kamu kok masih nafas, maka itu perkara jaiz bagi Allah. Kalau besok kok kita masih nafas, itu anugerah Allah, karunia dari Allah, bukan kewajiban Allah. Orang yang sholat masuk surga, itu bukan kewajiban bagi Allah. Nah, banyak orang menganggap kalau ada orang yang sudah sholat ya wajib dimasukin surga. Begitupun orang yang pergi haji, pahala haji itu enggak ada yang lain kecuali surga. Jadi kalau ada orang kalau sudah pergi haji, maka dia harus masuk
surga. Allah harus memasukkannya ke dalam. Siapa yang mengharuskan? Perbuatan Allah itu jaiz, gitu dong. Kalaupun itu kok diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, maka itu anugerah Allah. Makanya kita ini hanya mengharapkan anugerahnya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah. Kamu kok makan, setelah makan kenyang, maka munculnya kenyang itu anugerah dari Allah, bukan ya Allah harus dong bikin saya kenyang, kan saya mengharuskan. Kamu minum obat sembuh bukan kewajiban bagi Allah. Kamu telah berusaha menanam sesuatu, menyemai, menyiram, kasih pupuk, harus nggak panen? Ya nggak wajib, boleh saja. Kalau begitu panen itu anugerah dari Allah, jaiz, gitu loh. Orang belajar seharian, besok mau ujian lulus, jaiz. Kalau kamu kok berhasil lulus, itu anugerah dari Allah. Nggak ada kewajiban Allah menjadikan itu semua. Ya, inilah akidah ahlu sunnah tentang sifat perbuatannya Allah. Makanya orang ahli sunnah itu mau ngerjain apapun itu selalu berharap kepada pertolongannya Allah. Mau nanam, ngarep-ngarep ya Allah mudah-mudahan panen. Pengen belajar ya Allah mudah-mudahan pinter. Berobat ya Allah mudah-mudahan bisa sehat, sembuh. Itu harapannya. Kenapa? Karena kita tahu menjadikan itu semua bagi Allah hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Kita doa, ya Allah, kan Qur'annya ngomong ud'uni astajib langkum. Kalau kamu doa pasti akan aku kabulkan. Itu kan pasti. Yang mastiin siapa? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, aku akan memberikannya. Lah memberikan ini sesuai dengan kehendak Allah apa kehendak kamu? Ini kan aneh. Sebelum kamu diciptakan, sebelum kita diciptakan, semua yang berkaitan dengan pemberian Allah kepada kita itu sudah ditetapkan. Hidup kamu, rezeki kamu, mati kamu, seneng kamu, susah kamu, jodoh kamu, udah ditetapkan. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka doa itu tidak merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya kita mendapatkan karunia-karunia macam-macam itu, ketetapannya sudah berlaku. Ketika kita berdoa, maka tinggal nyocokin sama ketetapan yang Allah tetapkan. Kalau doa kita cocok sama kehendak Allah, ya berarti kabul. Kalau doa kita nggak cocok sama kehendak Allah, ya nggak kabul, gitu. Bukan, kalau saya doa harus dikabulkan. Ini yang banyak orang-orang yang salah paham. Kalau sudah baca waqiah harus lancar rezekinya, gitu ya. Kalau habis sholat duha harus lancar rezekinya, gitu ya. Nggak harus, siapa yang mengharuskan? Jadi kalau kamu sudah tahu perkara jaiz, nanti kamu nggak akan menuntut Allah, enggak. Kamu akan tahu apapun yang kamu lakukan ketika mendapat hasil, kita yakin ini adalah anugerah Allah, ini pilihannya Allah, wajib bersyukur kepada Allah.
ya kamu nggak boleh nuntut. Kenapa kok hasilnya begini ya Allah, kenapa nggak begitu, ya nggak bisa nuntut. Begitu kamu nggak bisa menyalahkan orang lain dalam setiap kejadian. Ini yang sering berlaku. Jadi yang namanya angin ketika bertiup kencang, angin itu akan meniup pohon-pohon, ya. Maka pohon yang tertiup angin itu teruji. Yang teruji apanya? Akarnya, bukan pohonnya, bukan. Karena kalau pohon itu sampai tersapu angin, yang tercabut apanya? Akarnya, gitu loh. Jadi setiap goyangan pohon yang tertiup angin besar itu akan mempertahankan bagaimana kekuatan akarnya. Begitupun kita, kamu mendapat ujian dari Allah yang bermacam-macam itu menguji akidah kamu. Copot nggak akidah kamu? Bagaimana kuatnya akidah kamu, pengaruh di situ. Kamu dapat ujian apapun dari Allah, kalau akidah kamu kuat, ya nggak akan goyah. Diuji melarat, tenang, namanya biasa melarat. Ada orang diuji melarat, kalang kabut, bingung, sampai nyupang ke Gunung Kawi. Ini kan gara-gara berarti akarnya tercabut kalau begitu. Diuji bininya mati, diuji cerai sama bini, kalang kabut, stres, mikirin, rambut rontok, diuji perusahaannya bangkrut, diuji dipecat dari kantor, diuji. Ini semua jaiz bagi Allah. Allah nggak wajib menjadikan kamu punya perusahaan lancar terus, nggak wajib. Allah nggak wajib menjadikan kamu beristri lancar terus, nggak wajib. Allah nggak wajib menjadikan kamu dalam perkawinan punya anak, nggak wajib. Maka ketika semua harapan kita itu nggak berhasil, nggak terjadi, yang malah kita terima itu sebaliknya, akidah harus kuat. Jangan sampai akidahnya copot, rontok, bergeser, berubah. Ini yang mau kita pertahankan. Fisik boleh hancur, badannya boleh rusak, tapi akidahnya gak boleh bergeser. Tetap harus mengharapkan ini rahmatnya Allah, ini karunia Allah. Jadi harapannya kepada pertolongan Allah terus gak pernah terputus gitu loh. Makanya kita harus paham tentang bagaimana memahami akidah. Jangan sampai akidah itu bergeser dari yang semestinya gitu loh. Makanya kita ulang-ulang akidah ini biar kokoh, akarnya itu biar apa? Mancep ke dalam. Kayak pohon kelapa deh, tinggi, tetap akarnya biar digoyang kayak apa, tenang aja dia, nyiur melambai katanya, semoga kayak apa, tenang. Ya, itu kekuatan akidah kita. Jadi jangan sampai ujian-ujian yang menimpa kita itu mengikis, menggeser akidah kita. Lah kalau orang nggak punya akidah bagaimana, Bib? Lah itu yang gampang roboh, gampang rontok. Walaupun kelihatannya kamu masih jadi orang Islam, kelihatannya, tapi akidah kamu sudah rusak. Kamu termasuk orang-orang yang fasik, termasuk orang-orang yang harus membangun akidah kembali gara-gara kerusakan akidah. Ya, jadi yang pertama ini kita wajib tahu sifat perbuatan Allah itu tidak wajib dan mustahil wajib gitu loh. Walaupun Allah janji, ini yang sering nih. Kalau Allah berjanji harus nggak mengabulkannya? Kalau Allah berjanji harus nggak menjadikannya? Coba. Allah berjanji
akan memasukkan orang-orang yang takwa ke dalam surga. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang maksiat masuk ke dalam neraka. Maka janji Allah ini termasuk dalam perkara jaiz. Allah menjanjikan sesuatu itu kan boleh-boleh saja, bukan kewajiban, bukan. Allah menjanjikan sesuatu kepada kita jangan dianggap suatu kewajiban, itu anugerah Allah, boleh saja bagi Allah. Orang yang keliru kadang menuntut janji yang sudah Allah berikan. Ya Allah, kan engkau sudah janji ya Allah. Kita jangan nuntut janjinya Allah. Kenapa? Karena kalau kita menuntut sesuatu dari janjinya Allah, mestinya kita sudah memenuhi standar yang dijanjikan. Kayak orang sholat, orang yang sholat akan diberikan pahala dan dimasukkan surga. Ketika kamu nuntut hal ini, ya Allah kan saya sudah sholat ya Allah. Lah kamu ditanya lah, sholat kamu sudah benar belum? Sudah sesuai standar yang Allah perintahkan belum? Kalau sholatnya belum sempurna, belum memenuhi standar, ya jangan nuntut apa-apa. Kamu nanti akan tertuntut malah jadinya. Artinya kita akan dituntut kesempurnaan ibadah kita sebelum kita bisa menuntut upah pahala dari yang Allah janjikan. Sebagaimana riwayat terjadi pada perang Badar. Ketika malam perang Badar, Nabi SAW munajah, berdoa kepada Allah, nangis malam itu, berharap besok mendapatkan kemenangan. Terus munajah kepada Allah. Saking lamanya menangis sampai Sayyidina Abu Bakar khawatir melihat Nabi. Disamperin, ya Rasulullah, udah jangan nangis lagi. Kan Allah sudah berjanji besok kita akan dimenangkan. Udah tenang ya Rasulullah, nggak usah nangis. Rasulullah dinasehatin Sayyidina Abu Bakar. Coba kira-kira keyakinannya kuat mana itu? Keyakinannya kuat Rasulullah apa kuat Sayyidina Abu Bakar? Kayaknya kuat Sayyidina Abu Bakar yang tenang-tenang aja itu. Bedanya di mana keduanya ini? Sahabat Abu Bakar keyakinannya berhenti pada perkara pada janjinya Allah. Ketika ada janji maka dia berhenti berpegang pada janji. Lah Rasulullah akidahnya, keimanannya sudah memuncak, sudah enggak berhenti pada janji. Dia sudah sampai kepada perkara jaiz, kebebasan bagi Allah menjadikan segala sesuatu. Maka Allah boleh saja menjadikan, kan Allah berjanji kita akan dimenangkan. Lah janjinya menangnya kapan, besok apa lusa apa tahun depan, kan nggak tahu. Kamu minum obat nanti akan saya kasih sembuh, sembuhnya kapan, besok lusa. Kamu kan nggak bisa nuntut, ya Allah pokoknya besok harus begini ya Allah, ya nggak bisa. Ya Allah pokoknya hari ini saya harus begini, ya nggak bisa. Walaupun sudah ada janji dari Allah, gitu loh. Jadi ketika kita berhenti pada janjinya Allah, maka bagi orang-orang yang pada tahap ini akan merasa tenang hatinya. Ketika sudah mendengar janjinya, oh tenang, Allah udah janji akan begini. Tapi bagi orang-orang yang terus akidahnya kemampuan berpikirnya loncat lurus terus, dia akan sampai pada perkara jaiz, dia nggak berhenti pada janji. Dia terus melangkah pada Allah bebas menjadikan segala
sesuatu, sehingga harapannya terus kepada Allah, nggak pernah berhenti berharap. Lah, kalau yang sudah terikat janji berhenti berharap, besok pasti menang, harapannya kemana lagi? Berhenti. Nggak ada harapan yang terus berjalan karena memastikan besok akan menang, hingga dia nggak berharap lagi kepada Allah untuk mendapatkan anugerah yang lain, berhenti pada janjinya Allah. Nabi nggak begitu, Nabi lanjut terus sehingga hatinya nggak pernah putus dari mengharapkan karunia Allah, rahmatnya Allah, karena tahu apapun yang akan diciptakan Allah itu hukumnya jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Ya, ini akidah Ahlussunnah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Mu'tazilah. Jadi di antara fungsinya akidah itu, fungsinya pelajaran ilmu tauhid itu membentengi kita dari paham-paham yang salah. Karena banyak paham-paham yang keluar dari rel atau tuntunan para as-salafun shalih, para pendahulu kita. Kelihatannya mah pakaiannya sama, pakaian luarnya peci, baju putih, sarung, koko sama, tapi akidahnya berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal. Makanya ada pelajaran akidah agar kamu jangan sampai keluar dari rel. Kalau sampai keluar rel, ini yang akan membahayakan. Ya, ini perkara jaiz bagi Allah, sifat perbuatan Allah yang pertama yang harus kita ketahui, yaitu menciptakan apapun bagi Allah bukan wajib dan bukan mustahil, tapi jaiz. Makanya kamu harus punya harapan yang luas kepada Allah. Kenapa ada orang stres? Kenapa ada orang bunuh diri? Karena memastikan sesuatu, besok pasti begini. Begitu yang dia pastikan nggak terjadi, stres, bingung, kecewa, marah, puncaknya bunuh diri, putus harapan, dianggap nggak mungkin lagi bisa selamat saya, nggak mungkin lagi bisa aman saya. Ini orang-orang yang jauh dari kebenaran. Ya, orang-orang yang paham tentang akidah itu nggak ada stresnya, nggak ada, isinya ketawa aja. Kok ketawa? Lah bahagia, wong dibikin sama Allah nggak bahagia gimana sih? Masa jadi hambanya Allah nggak bahagia kamu? Loh, kalau susah, biarpun susah, dohirnya hatinya bahagia. Makanya ada orang yang ada wali-wali yang sakit itu didoain sama yang lain, mudah-mudahan sehat ya Syekh, mudah-mudahan engkau sehat ya Syekh. Kata Syekhnya apa? Saya sehat. Loh, itu kamu kok terbaring? Itu kan dohirnya. Sehat menurut saya itu kalau iman saya benar kepada Allah, itu sehat namanya. Kalau urusan dohir mah boleh aja rusak, dohir boleh aja cacat, boleh pincang, boleh, tapi batinnya nggak boleh berubah, akarnya jangan sampai bergeser gitu loh. Ini yang mau kita yakin, ya. Orang-orang yang yakin dengan benar masalah ini, dia nggak akan mengalami kerusakan apapun dalam akidahnya. Diuji apapun oleh Allah, tenang, akarnya nggak akan tergeser. Kalaupun tergeser badannya sebentar, kecil itu mah. Yang penting akarnya nggak tergeser, ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang stres atau menjadi orang-orang yang kemudian berhenti di dalam amal. Kadang banyak orang yang menganggap kalau saya sudah pergi haji pasti saya masuk surga, hingga dia menggantungkan masuk surga dengan hajinya. Apalagi sampai kalau dipanggilnya namanya Darto, pulang haji, Pak Darto, diem aja nggak nengok dia.
Pak Haji Darto, nah, baru oh iya ini dong, masa udah ongkos berjuta-juta nggak ada Haji Darto, sayang itu. Hajinya digantungi untuk membawanya masuk surga, ini berat lagi. Bergantung pada amal untuk menyelamatkan dirinya. Atau sebaliknya, terpuruk pada kemaksiatan hingga membuat dia menjauh dari rahmatnya Allah. Saya ini pembunuh, perampok, pezina, ini udah komplit dah, nggak bakal saya masuk surga. Terus nggak mau mendekat ke masjid, nggak mau taubat, nggak mau, ini rugi besar. Orang-orang yang sekalian ambruknya ya, sekalian berusuknya, kok sekalian berusuk kan repot. Jadi bergantung pada amal ya rusak, kamu menjauh dari beramal juga rusak. Makanya perkara jaiz ini diantara perkara jaiz yang naldori, nggak wajib bagi Allah menjadikan sesuatu, diantaranya apa? Memasukkan seorang yang taat, memasukkan seorang ahli ibadah ke dalam surga, itu hukumnya jaiz. Begitu paham kamu harus. Jadi saya ini walaupun ahli ibadah, ahli taat, ahli haji, sampai setahun 2 kali hajinya dah, nggak tanggung-tanggung, nggak setahun sekali, nggak setahun 2 kali dia pergi haji, nggak tahu yang sekali bulan apa, nggak tanggung, nggak cuman umroh yang setahun 2 kali sampai haji setahun, saking predikat haji itu dibanggakan. Maka berpegang kepada amal hajinya untuk masuk surga itu kekeliruan, itu merusak akidah. Menganggap bahwa akidah haji itu bisa memaksa kita, memaksa Allah memasukkan saya ke dalam surga. Kan saya sudah haji, jadi Allah nggak bisa masukin saya ke neraka. Kok nggak bisa? Ya menghalangi Allah apa? Allah nggak terhalang menjadikan segala sesuatu. Jadi orang yang taat, penuh ibadah, nggak pernah maksiat sekalipun, boleh saja dimasukkan neraka oleh Allah. Allah kuasa memasukkan ke dalam neraka, nggak wajib Allah masukin dia ke dalam surga. Sampai Nabi bersabda apa? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Sahabat nanya, kalau engkau gimana ya Rasulullah? Walaupun saya, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepada saya. Jadi saya masuk surga itu karena amalnya. Ini nggak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya, nggak ada. Mau itu amalnya berupa haji, berupa ibadah, berupa taat, berupa sedekah, berupa apa saja, nggak bisa orang itu masuk surga karena amalnya. Walaupun kalau kamu nanya sama ahli kubur kamu tanya, orang mati, tanyain, ente pengen nggak ke dunia lagi? Rebutan, semuanya pengen, nggak ada yang nolak. Oh, siap. Kalau kamu ke dunia lagi mau ngapain? Saya mau sedekah, saya mau berinfak, saya mau nyumbang, saya mau ngeluarin harta saya untuk amal kebaikan. Kenapa? Di akhirat terlihat orang dapat kemuliaan dari bersedekah, beramal. Walaupun begitu, kamu nggak boleh menggantungkan diri dengan amal, dengan salah satu amal. Oh, ketika sudah bangun masjid, sudah bangun pondok, sudah bangun majelis, sudah bangun rumah yatim piatu, saya mah aman, pasti masuk surga. Kenapa? Amal saya banyak. Siapa yang jamin? Jadi nggak ada jaminan, nggak ada. Kalaupun kamu akan masuk surga, masuk surganya karena rahmatnya
Allah. Makanya banyak riwayat orang-orang yang masuk surga oleh Allah diperintahkan malaikat-malaikat bawa dia ke surga. Ya, makasih ya Allah masuk surga. Sebelum masuk surga ditanya, gimana fulan, cocok nggak dengan surga? Wah, cocok banget ya. Gimana, siapa yang nggak cocok? Terus kamu tahu kan kamu masuk surga kenapa? Oh ya tahu ya Allah, kan amal saya banyak ya Allah. Saya udah ibadah ini, udah sedekah ini, udah ngelakuin, maka saya pantas masuk surga. Tarik. Nggak jadi. Kok nggak jadi gimana? Kalau kamu mau masuk surga karena amalmu, ya sudah, kamu beramal berapa tahun? Sekian tahun ya Allah, ya sudah masuk surga sekian tahun, habis itu neraka. Loh katanya surga selama-lamanya ya Allah. Yang selama-lamanya itu rahmatku, begitu. Makanya begitu orang masuk surga semua nanti ditanya, ahli surga semuanya, gimana? Puas nggak kamu dengan apa yang aku berikan? Wah, puas ya Allah. Ada yang kurang nggak? Nggak ada ya Allah. Ada yang kurangnya belum saya kasih. Bukan ini apa? Keridhoanku untuk selamanya kamu di sini. Diem semuanya. Iya ya Allah. Kalau nggak dapat itu, out dari sini saya. Begitu. Jadi surga yang selamanya itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kamu. Lah kalau amal kamu seberapa sih? Saya mau nanya, sholat itu tunggang tungging sholat paling lama berapa menit kamu kerjain? Ekspres itu mah 3 menit mah. Sholatnya pakai kilat ekspres itu mah. 10 menit. Wah, lama banget itu. Kalau sama orang macul sehari berat mana? Macul sehari. Macul seharian di terik matahari, tanahnya keras, gajinya berapa? Macul seharian di kampung, kalau kita mau nggarap sawah nih, kita ngupain orang, tolong paculin nih, seharian berapa kira-kira? Mana? Cepet. 100.000 berapa itu? 8 jam macul nanti. Keringetnya sak bal-bal di sini, sak jagung-jagung keringetnya. Lah kamu sholat paling 5 menit tunggang tungging minta surga, ini kayaknya pikiran kamu nggak normal maksudnya. Kalau cuma sholat 5 menit tunggang tungging itu mestinya 20.000 cukup bayarannya. Kok surga? Haji cuman tawaf lari-lari minta surga, ya Allah. Lari-lari doang, muter-muter 7 kali, lempar-lempar, cukur-cukur, surga, asik banget loh. Ya kalau haji lari-lari ya taruh gocap gitu. Sama macul seharian berat mana? Ya berat macul seharian itu gimana sih? Jadi kalau kamu menganggap bahwa ibadah saya menghasilkan surga itu jauh, nggak cucuk, nggak terukur maksudnya loh. Wong ibadah yang kecil segitu kok surga yang selama-lamanya. Makanya kata Allah, kalau kamu menuntut saya menganggap masuk surga karena amalmu, ya sudah masuk sepanjang kamu beramal berapa tahun. Habis itu neraka. Loh katanya selama-lamanya ya Allah. Yang selama-lamanya itu rahmatku. Makanya kalau kamu nanti ditanya sama Allah setelah masuk surga, udah masuk surga semuanya ya. Amin. Gak cocok kamu surga ya. Ketika ditanya nanti apalagi yang kurang, wahai hambaku dari pemberianku yang kurang, rahmatmu ya Allah untuk selama-lamanya kami berada di
surga gitu. Karena selama-lamanya di surga itu rahmatnya Allah, bukan hasil ibadah kita, bukan. Nah, begitupun orang yang berbuat maksiat, nggak boleh putus asa. Wah, saya pasti neraka. Boleh saja Allah memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga. Itu perkara jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Hingga orang sebesar apapun maksiatnya masih punya karunia mendapat rahmatnya Allah. Kan kita dengar ceritanya orang yang bunuh orang berapa? 99, datang ke kiainya dibunuh sekalian biar jangkep 100. Kenapa? Gara-gara Pak kiainya, kamu nggak bisa masuk surga, udah berat dah. Kayak orang yang datang ke Nabi Musa itu lapor, ini asli nggak ada yang nyala kayaknya. Nyala ya? Oh, nyala ya? Belum. Ketika datang ke Nabi Musa, dia lapor, wahai Nabi Musa, saya itu ahli maksiat, bahwa saya udah berzina, terus udah saya zina, anak saya lahir, saya bunuh sekali anak saya. Kata Nabi Musa, jahatnya kamu, sana, udah nggak ada ampunan buat kamu. Oh, ini nggak begitu. Maka datang malaikat Jibril ngasih tahu, Allah merahmati. Kalau dia betul-betul taubat, betul-betul ampun, Allah akan merahmati, Allah akan berikan karunia, begitu. Jadi nggak terus semuanya orang yang maksiat pasti neraka selama-lamanya, enggak. Ada karunia Allah, ada rahmatnya Allah. Ya, jadi ini kita bahas yang pertama perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu berharap kepada rahmatnya Allah, berharap pada karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu kejadian di alam raya ini. Jam berapa Isya? Yang kedua dari perkara jaiz bagi Allah, sifat perkara jaiz, sifatnya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil keuntungan. Yang pertama kan tadi, dalam menciptakan sesuatu Allah tidak punya kewajiban. Boleh aja mau bikin sesuatu boleh, nggak bikin juga boleh. Sifat perbuatan, sifat menciptakan Allah yang kedua, dalam menciptakan sesuatu Allah tidak mengambil keuntungan. Bikin apapun juga Allah nggak mengambil keuntungan. Nggak ada sesuatu yang kembali keuntungannya kepada Allah, nggak ada. Semua keuntungannya, semua kerugian dari apa yang Allah ciptakan itu kembalinya kepada makhluk. Untungnya ya makhluk yang dapat, kalau ada ruginya juga kembalinya kepada makhluk. Hingga kalau mau diomong, Allah itu kalau menciptakan sesuatu nggak punya tujuan. Sering orang ngomong kan, Allah kalau bikin sesuatu punya tujuan. Hah? Allah bikin manusia, tujuannya apa? Nah, ada tujuan kan? Ada nggak? Allah bikin manusia ada tujuannya nggak? Ada. Ada. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Ada nggak? Jadi tujuan itu harus kita hilangkan dari perbuatan Allah. Perbuatan yang punya tujuan itu perbuatan makhluk. Saya kalau berbuat tujuannya begini,
tujuannya begini, tujuannya begini. Nah, perbuatan Allah enggak demikian. Maka harus kita bedakan, harus kita pisahkan. Maka kalau kamu enggak kenal sifat perbuatan Allah, kamu akan menyamakan sifat perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu loh. Bikin surga, bikin neraka, bikin langit, bikin bumi, bikin kemaksiatan, bikin segalanya bagi Allah itu tidak mengambil keuntungan. Begitu pula menetapkan hukum-hukum, perintah sholat, perintah puasa, perintah itu tidak punya tujuan. Lah Allah kok nggak ada tujuan, terus ngapain iseng-iseng aja bikinnya? Kan perbuatan begitu, punya tujuan, ada tujuan tertentu atau iseng-iseng. Kan perbuatan kamu cuma dua kan? Perbuatan itu ada tujuannya atau main-main gitu loh. Artinya main-main itu nggak punya tujuan lah. Allah perbuatannya bukan dua-duanya. Main-main ya enggak, bertujuan juga enggak. Ini akan kita jelaskan nanti pada perjumpaan yang akan datang, biar kita jelas bahwa segala apapun yang diciptakan oleh Allah harus kita kembalikan pasti mengandung nilai hikmah, bukan tujuan. Ini kita akan jelaskan pada perjumpaan yang akan datang, biar kita tambah jelas memahami tentang sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kullu dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.